Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Halo Army of God, welcome home. Mari kita siapkan hati memuji Tuhan bersama-sama, come on. One, two, three, go. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Oh, oh, oh. Apabila dia jatuh takkan dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Mari semuanya angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 oh. Bersamamu Tuhan. Oh, 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 oh. Takkan goyah. Oh, 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 oh. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Semua katakan, Tuhan. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 oh. Bersamamu Tuhan. Oh, 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 oh. Takkan goyah. Oh, 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 oh. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Woo! Mari semuanya bareng-bareng ya, come on. Hey! Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Dimanapun kalian berada, come on, semuanya, come on. Hey, ya, oh. Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Oh, wey, ya, oh, ah. Eh, ya, oh. Oh,
memuji Tuhan, amin. Come on, bangkit berdiri sama-sama nyanyikan. Boleh tepuk tangan di atas kepala teman-teman yang ada dimanapun. Come on. Satu nama yang besar, amin. Namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Hai teman-teman AUG Sumatera, senang bisa berjumpa dengan kalian. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung, welcome home. Senang bisa berjumpa dengan kalian walaupun secara virtual, tapi saya percaya kasih Allah tidak pernah virtual tapi nyata di hidup kita. Belakangan ini ada satu ayat yang selalu muncul di hatiku. Itu ada di ayat Yosua 1 ayat 9. Bukan katalah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Saya percaya virtual tidak akan memudarkan kasih Allah, karena Allah menyertai kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi yuk kita lebih bersemangat ibadah dan CG walaupun secara online. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu CG atau Connect Group, CG adalah tempat atau wadah di mana kita bisa saling mengasihi, saling bertumbuh bersama Tuhan, dan saling membahas isi firman Tuhan. Jadi bagi kalian yang ingin join CG, kalian bisa kontak nomor yang ada di layar kalian, atau kalian bisa juga DM ke Instagram GMS lokal kalian masing-masing. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, kalian bisa mentransferkan persembahan kalian melalui rekening yang ada di layar kalian.
Di ibadah AOG minggu depan kita akan dilayani oleh Saudari Agnes dan Saudara Hendy. Mari persiapkan hati kita untuk menerima impartasi firman Tuhan. Ibadah ini dapat diakses pada hari Sabtu pukul 17.30 melalui gms.church/streaming/Sumatera atau melalui channel YouTube GMS Sumatera. Ibadah online masih akan terus berlangsung. Anda dapat mengakses ibadah online melalui website gms.church/streaming/Sumatera atau melalui channel YouTube GMS Sumatera. Ini semua dimulai dari sebuah visi. Sebuah mimpi yang memberanikan kita melangkah dalam iman. Perjalanan kita menjadi memiliki tujuan. Kita bertemu dengan orang-orang yang sevisi, bersama-sama kita membangun. Tanpa ada rasa yang satu lebih penting dari yang lain. Karena setiap kita adalah bagian penting dari visi itu. Kita bukan hanya membangun apa yang kelihatan, tapi sesuatu yang bernilai kekal. Sekarang telah tersedia fasilitas QRIS. Anda dapat langsung memberikan persembahan, persepuluhan, dan penaburan dengan cara men-scan QR Code melalui aplikasi pembayaran online yang telah tertera di layar gadget Anda. Agar Anda selalu terkoneksi dengan ibadah GMS Sumatera, subscribe dan nyalakan notifikasi YouTube GMS Sumatera. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari para hamba Tuhan seperti didoakan, konseling, ataupun kebutuhan lainnya, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar gadget Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami. Inilah persembahan kami, biarkan persembahan kami menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku kan tenang. Angkat hatimu sembah Dia. Haleluya. Kami senang Kau ngajar. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta Tuhan, Kau yang kami cinta, yang kami inginkan Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa Tuhan. Yesus, ajar kami. Kau gembala yang baik, Allah yang manis, hadirat-Mu manis Tuhan. Kami rindu masuk lebih, kami rindu Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan, rindu sungai-Mu. Syakarana marah-marah, kira marah-marah. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta
Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, dengan hati, jiwa, dan akal budi kami mengasihi-Mu. Sekarang isilah pikiran akal budi kami dengan firman-Mu yang membangkitkan, menghidupkan, dan mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan. Urapi kami semuanya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Orang-orang muda akan dibangkitkan, yaitu dalam suka dan duka mengikut Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini kita bisa ketemuan di udara, di dalam roh dan kebenaran, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. AOGers yang tercinta, we miss you so much, I miss you a lot. Saya yakin kalian semua dipelihara oleh Tuhan ya. Mari hari ini belajar satu pesan Tuhan yang saya mau bawakan, tangkap dengan segenap hati dan akal budi. Saya beri judul, ikut Tuhan saat down. Karena orang muda cenderung bisa mengikut Yesus dengan sempurna kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi biasanya muda-mudi itu di usia-usia ini gampang roller coaster feelingnya. Kadang up, lalu down. Waktu down gak tahu gimana harus berbuat apa. Tidak dilengkapi karenanya. Kita seringkali hanya berapi-api ketika semuanya fine-fine saja. Tapi kalau kita berada di bawah, perasaan kita gak keruan, lalu hati kita gelisah. Bagaimana kita bisa tetap radikal sama Tuhan? Justru di titik rendah itu kita harus dipersenjatai. Karena siapa yang bisa di lembah, bisa di bukit manapun juga. Siapa menang di jurang, dia akan juga menjadi pahlawan di pegunungan. Kita sama-sama buka firman Tuhan kali ini dari seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Namanya Raja Daud. 1 Samuel pasal 30, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Sekali lagi judul khotbah saya, ikut Tuhan saat down. Siapa pernah down? Pasti kita semua pernah. Nggak bergantung usia, kapan saja kita bisa down. Setiap saat perasaan kita bisa menipu kita. Mari kita sekarang pegang prinsip ini supaya kita mengikut Tuhan itu dalam suka dan duka. Tetap setia seperti orang menikah. Sama Yesus itu jangan berubah-ubah. Yesus loh gak berubah-ubah sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Yang harus berubah itu sifat dosa kita. Tapi iman kita jangan goyang. Siklak terbakar, ada banyak ayat-ayatnya, cerita ini luar biasa. Nanti ikut saya ya, kita telusuri firman ini. Saya berhenti di mana, nanti mulai dari situ. Sesuai dengan dorongan, sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, luar biasa. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu dan tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan begitu nyaringnya. Sampai-sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekal istri Nabal orang Karmel itu. Berhenti sampai ayat 6, saya jelaskan ayat per ayat. Ikut Yesus juga ketika kita berada di ranah bawah. Ikut Tuhan saat down bagaimana caranya? Enggak bisa lebih down dari yang dialami oleh Daud. Karena sudah menyangkut nyawa, peperangan sungguhan. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Daud dari mana? Daud pergi menghadap Akis, Raja Filistin. Jangan lupa Daud ini pelarian. Dia diburu oleh Saul padahal dia gak bersalah. Raja Saul itu hanya karena cemburu atau iri hati saja. Dan untuk supaya aman dia harus pergi ke negara tetangga. Filistin, daerah teritori musuh bangsa Israel. Saul gak berani ke situ. Nah, Daud ini sampai ke Siklak. Lihat semua terbakar. Siklak itu kota apa sih? Siklak adalah kota yang netral. Daud terusir dari Yerusalem. Bukan Yerusalem, belum sih. Tapi Daud terusir dari Israel. Ya,
si Raja Saul di tempat pemerintahannya. Dia pokoknya raja umat Allah. Raja pertama bangsa Israel. Daud keluar dari tanah perjanjiannya. Dia pergi ke satu tempat. Kembali dia mati. Pergi dia gak tahu mau kemana. Dia pilih Siklak. Sebenarnya Siklak terbakar itu juga anugerah. Untuk mengingatkan Daud, supaya dia jangan sampai terpukau dengan zona nyaman. Lama-lama dia jadi terbiasa dengan Siklak. Dia mungkin sudah pikirannya panjang, nanti di Siklak ini aku mau bangun ini, aku mau berbuat itu. Lalu mungkin aku selama-lamanya gak akan pernah melihat tanah Israel lagi. Gak pernah kembali ke umatku. Mungkin disinilah aku sampai tua. Menjadi mercenaries atau menjadi tentara bayaran. Di bawah gajian Raja Akis, Raja Filistin yang sangat demen sama Daud, yang sangat suka sama dia. Jadi Daud sudah berangan-angan, sekarang dia ada 600 orang. Ya yang penting pokoknya anak orang-orangku dapat makan. Kami bisa berkeluarga. Manusia sih punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lebih besar. Tahu nggak kalian? Kalian bisa punya rencana, tapi Allah punya rencana lebih besar dalam kehidupanmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terbakar dulu. Untuk membuat kita sadar, kita nggak akan tetap di situ. Kadang-kadang kita pikir bahwa ya sudah hidup kita ya begini-begini saja. Ternyata sesuatu terjadi. Sekarang, pandemi. Jadi kita terpicu dan terpacu untuk melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih. Hari-hari ini, di zaman-zaman wabah, atau di masa-masa lembah kelam di dunia ini silih berganti, biasanya akan memakan korban. Akan ada orang-orang muda yang jadi biasa, ada orang-orang muda yang putus asa, ada orang-orang muda yang buang masa depan. Ada yang jatuh merokok, dosa seks, tambah gak keruan. Ada yang menjauh dari Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tiba-tiba di masa-masa goncangan itu malah jadi pahlawan. Tuhan bangkitkan di masa sulit itu biasanya Savior, juru selamat dunia berikutnya. Saya tidak berkata juru selamat dunia seperti Yesus Kristus yang mati bagi dosa. Tapi akan dibangkitkan oleh Tuhan pahlawan-pahlawan iman. Nah kita orang yang mana? Kita orang yang dimakan sebagai korban? Atau kita justru ditempa di masa susah menjadi emas murni di hadapan Tuhan? Daud ini mengalami masa down yang luar biasa. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Udah diusir sama Saul, ya, raja di Israel itu, yang bahkan dia sendiri panggil papa. Sampai di Akis, akhirnya tidak dipakai jasanya. Tahu nggak, satu pasal sebelum ini bahkan beberapa ayat di atasnya kalau kalian baca. Kita akan tahu bahwa Daud sudah berbesar hati dengan 600 orangnya datang ke kota pemerintahan Filistin, di ibu kota mereka. Dan dia berkata, siap perang. Bukan hanya demi gajian, karena Daud memang haus petualangan. Karena Daud ini orangnya bukan orang yang suka makan gampang. Bukan suka makan nasi lembek. Asal pokoknya digaji, gak bekerja gak apa-apa. Daud ini ingin produktif, dia ingin beraksi, dia ingin untuk sumbangsi. Daud ini gak ada kemalasan. Jadi dia datang tuh udah siap untuk terlibat dalam peperangan yang hebat. Malah disuruh pulang sama Raja Akis, karena Raja Akis ditekan. Ini sebelum pasal 30, pasal 29. Ditekan, kamu pulang aja, kamu dengan orang-orang pulang. Loh raja kenapa? Bukannya raja suka sama saya. Mungkin dalam hatinya, dia sudah dibuang sama Saul, masa sekarang dibuang juga sama raja musuh, sama Raja Israel dibuat begitu. Masa sekarang bahkan Raja Filistin pun tidak menganggapnya. Jangan raja, aku mau ikut. Daud itu kan proaktif orangnya. Akhirnya disuruh pulang. Bukan karena raja gak mau, karena raja ditekan oleh panglima-panglimanya. Karena orang-orang Filistin itu pernah mendengar teriakan para wanita Israel yang bunyinya begini dalam lagu dan nyanyian. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Mereka ketakutan, jangan-jangan nanti kalau perang, nanti Daud akan berubah setia. Karena yang Daud tidak sadari dan ketahui adalah peperangan hari itu adalah peperangan melawan bangsanya sendiri. Akis dan panglimanya siap-siap untuk angkat senjata untuk bertempur melawan Raja Saul. Daud gak tahu itu.
Daud disuruh pulang kecewa, harusnya dia bahagia. Kalau nggak gitu kan perang saudara. Kadang-kadang loh ya, apa yang membuat hati kita kecewa itu, andai kata kita tahu segala sesuatu, kita akan tertawa. Apa yang membuat kita down sometimes, itu kalau kita mengerti punya kemahatauan Allah, ternyata itu berkat. Kenapa kita malah down dan kecewa? Andai kata Daud dapat semua yang dia inginkan dan harapkan, bisa-bisa dia nanti di medan perang dilema. Saya harus setia dengan Raja Akis karena sekarang saya tentara bayarannya, tapi saya harus setia kepada Raja Saul karena dia adalah Raja umat Allah. Gimana ini? Mau tempur salah, mundur salah. Tuhan luputkan dia dari buah si malangkama. Dimakan mati, tidak dimakan mati. Daud gak mengerti. Dia pulang down sekali. Perjalanan 3 hari itu jauh ibu kota Filistin dari Siklag. Dia pergi, kan dikatakan di sini ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Berhari-hari Daud harus berjalan kaki. Sebab zaman itu belum ada pesawat, kereta api, belum ada mobil, kendaraan. Paling pakai hewan atau kuda. Itu pun mungkin bagal. Daud berjalan berhari-hari. Kenapa ya? Aku ini kok ditolak kanan kiri, ini apa-apaan? Waktu down ya, orang-orang muda jangan bersandar pada pengertian. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena kita ini gak mau tahu. Jangankan maha tahu segala sesuatu. Masa depan aja kita gak mengerti, gak bisa lihat kok. Jangan-jangan apa yang membuat hatimu merasa down itu justru sebenarnya berkat terselubung. Makanya itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Makanya bersyukur dalam segala keadaan itu paling make sense dan sangat perlu. Karena kita gak pernah tahu sesungguhnya apa yang terjadi. As long as selama hati kita benar dengan Tuhan, hidup kita berada di dalam jalan-jalannya sesuai firman, Tuhan itu yang pegang kendali. Sekalipun sekarang kita gak mengerti, percayalah dulu bahwa rencananya itu selalu indah. Suatu hari kita akan lebih memahami. Daud pergi ke Siklag, Siklag dibakar, Siklag itu tempat netral. Daud sudah punya angan-angan. Menurut saya sih Siklag itu tempat yang cukup kondusif untuk ditinggali. Mungkin suatu tempat yang enggak pedesaan, di sana ada penghijauan. Daud sudah mikir nanti aku mau bikin rumah ini. Dia sudah sirna, dia sudah pupus harapannya untuk suatu hari menjadi raja umat Israel. Seperti yang dinubuatkan oleh Samuel. Ketika dia diurapi, ingat di halaman belakang papanya. Ketika dia dicari dari semua anak Jesse, akhirnya yang diurapi, yang diberikan minyak, dituangkan minyak kudus itu adalah kepada si bungsu, yaitu Daud. Mungkin bagi dia itu suatu, mungkin kalau dia pikir ya, mungkin ya itu kehendak Tuhan, tapi mungkin siapa tahu aku salah mendengar atau Samuel mungkin salah nubuatan. Atau mungkin dia benar tapi it's just not me. Siklag itu adalah tempat pelarian Daud. Dibakar sama Tuhan. Bukan Tuhan sih, orang Amalek, tapi Tuhan izinkan. Remember this. There is no neutral place. There's supposed to be no neutral place in the lives of believers. Di kehidupan orang percaya tidak boleh ada tempat namanya tempat netral. Either you do the will of God or you do the will of Satan. Antara kita melakukan kehendak Tuhan atau kehendak setan. Gak bisa di tengah-tengah, gak ada non-block. Hapus Siklagmu. Kalau gara-gara Siklag, kalau Siklag ini tidak dibakar hari itu, kemungkinan Daud tidak akan pernah melihat Yerusalem yang sekarang menjadi kota Daud atau the city of David. Bisa-bisa Daud tidak menurunkan Mesias. Semua sejarah itu tidak ada. Puji Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu itu pergi dari hidup kita atau sesuatu itu diambil. Karena itu jangan down. Yang membuat kita down itu kan bukan karena kita memperoleh sesuatu yang indah. Kalau kita memperoleh sesuatu yang nampak indah di mata kita, kita biasanya up. Down itu biasanya kalau sesuatu terambil. Sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita dambakan, atau sesuatu yang kita selama ini menggantungkan pengharapan. Atau semata-mata sesuatu yang sifatnya zona nyaman. Kalau itu diambil kan kita down. What you don't understand is sometimes God takes these things away from you. Tuhan mengambil hal-hal ini dari kita itu justru itu berkat supaya kita melihat Yerusalem yang baru dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan cepat down. Orang yang cepat down itu biasanya orang yang menghina rencana Allah.
hati kita itu dikasih remnya gitu loh, seperti lift itu. Ada seorang teman saya itu takut naik lift karena sekalipun lift barang. Nanti kalau jatuh gimana kalau di lantai 7 tiba-tiba bruk. Aku paling takut ketinggian, tenang, teknologi zaman ini loh. Jatuhnya lift itu bisa saja nggak pas dengan pintu, tapi kalau dia jatuh itu sudah ada alatnya di zaman modern ini. Dia tuh kecantol gitu, hanging. Atau seperti tertambat di satu tempat. Lalu tinggal tekan tombol emergency, pasti ada yang menolong nanti. Mungkin yang nolong berapa jam lagi, cukup mengerikan, pokoknya pasti ada. Atau berapa menit bahkan. Tenanglah, hatimu juga harus seperti lift itu, harus ada teknologi rohani. Di mana mau sedown-down apapun, sampai satu titik tertambat pada ini, pada pewahyuan dan pengetahuan, pada pengakuan iman bahwa Tuhan pasti punya rencana yang aku gak bisa lihat sekarang, pasti punya maksud yang tidak dapat kutemukan hari ini. I trust you. Ikut Tuhan itu saat down, dan harus kita itu bergantung pada yang namanya kepercayaan. You cannot follow God if you don't trust God. Kita gak bisa ikut Tuhan kalau kita gak percaya pada Tuhan. Tali yang menghambat kita itu jatuh ke bawah sampai anjlok ke jurang tak bertumpu adalah suatu rasa curiga yang berlandasan firman bahwa Tuhan pasti punya maksud mulia, jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Daud sampai ke Siklak, dan pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Sebenarnya juga orang Amalek bisa begini ini juga ada salahnya Saul. Bukan adanya salahnya Saul, sebenarnya adalah salah Saul. Kenapa begitu? Karena Saul itu dirobek kerajaan dan Tuhan akhirnya memindahkan the kingdom dari Saul kepada Daud lewat minyak Samuel adalah karena Saul kompromi soal Amalek. Ingat cerita di mana ketika berperang lalu Saul didatangi sama Samuel yang datang telat berapa hari. Lalu Samuel tanya, itu apa yang ku dengar? Oh aku bebek, mumu, sapi, kambing domba. Saul berkata, iya. Aku bunuh semua kecuali ternaknya dan rajanya. Rajanya masih ada, Raja Agag itu masih ada. Ya orangnya nice sih. Samuel marah, bukankah Tuhan sudah jelas berfirman, tumpas semua. Raja, rakyat, sampai ternaknya jangan ada yang tersisa karena Amalek itu jahat bukan main di perjanjian lama. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, tewaskan semua musuh. Zaman perang nih. Dan Saul negosiasi, enggak kan aku mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Lalu keluarlah pepatah yang sangat ternama, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Amalek hidup. Keturunan Agag nanti ya kalau kalian baca Alkitab nanti turun. Itu nanti ada di zamannya, ada nama keturunannya namanya Haman. Orang Agag itu, zaman Esther yang mau punahkan orang Yahudi. Jadi sejak hari itu karena kecerobohan sekali aja, suatu hari keteledoran yang disengaja oleh seorang raja yang diurapi. Dalam urapan, dia sengaja membuat suatu kesalahan. Dan dia sengaja memberontak pada titah Tuhan. Yang bayar harga itu turun-temurun keturunan Yahudi nanti. Orang Israel bayar harga sampai cicit-cicit kemudian hari. Sampai mau dipunahkan satu bangsa di zaman Esther. Dan sekarang Daud dan kawan-kawannya pun dikerjain sama orang Amalek yang harusnya sudah punah. Tidak ada di 1 Samuel pasal 30. Gak muncul seharusnya. Never undermine small disobediences. Di masa down biasanya kompromi terjadi. Hati-hati. Kita bisa kompromi hari ini dengan alasan aku lagi down nih. Tapi setelah nanti kita up, bulan depan kita bayar harganya. Itu bilnya datang kemudian seperti rekening telepon atau seperti telepon mungkin nggak ada sekarang ya, sekarang pakai pulsa. Tapi mungkin rekening air, rekening listrik. Bisa tahun depan. When you're down, don't sin. Kalau Saul sih beda. Dia bukan saat down dia berdosa dengan sengaja. Makanya si Saul ini kan ditolak sama Tuhan. When you're down, don't sin young people. Waktu kita lagi down jangan berdosa. Karena harganya itu kemudian hari. Sekarang kita bisa up lagi. Who knows next week? Siapa tahu minggu depan bagaimana.
orang Israel membayar harga kecerobohan Saul. Yang disengaja tentunya. Centuries later, ratusan-ratusan tahun kemudian. Tapi Daud juga ada sedikit teledornya sih. Dia datang pada hari yang ketiga kan. Sebuah koreksi untuk Daud. Daud ini kenapa absen? Kenapa dia pergi meninggalkan Siklak? Loh, coba pikirkan. Dia ini di pasal 27, ya pasal 27 ayat 8 dan 9 gak usah dibuka. Daud diceritakan tentang petualangan Daud bagaimana dia menghajar para bandit-bandit, perompak-perompak, betul-betul freelancer. Mereka-mereka yang cari kesempatan dalam kesepitan seperti kancil yang mencuri, seperti serigala yang menerkam. Ini bandit-bandit, gangster-gangster ini dihajar sama Daud dan tentaranya. Termasuk diantaranya orang Amalek. Nah kalau Daud sudah memang mengalahkan orang Amalek berkali-kali dalam perang, kok dia nggak mikir kalau dia pergi ke Akis, tadi kan minta diajak perang karena Daud ingin produktif. Kok nggak sisakan penjagaan di Siklak, dibiarkan ternganga, terbuka. Istri dan anak. Harusnya dia mengerti ada pukulan balik namanya di dalam dunia perang. Setiap kali kita menyerbu, kita bisa diserbu. Kenapa tidak ada penjagaan? Sometimes kita ini naif. Kita pelayanan, kita doa syafaat, kita peperangan rohani. Saya nggak ajarkan karena takut serangan balik. Kita nggak melayani loh ya. Karena the best defense is always been offense. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Orang yang selalu bertahan lama-lama dia akan kalah. Tapi orang yang menyerang dia sudah bertahan. Tapi jangan pernah abaikan persiapan hatimu sebelum dan sesudah pelayanan. Jangan pikirannya hanya menyerbu. Kalau Anda menyerbu, kalau Anda memenangkan jiwa, kalau kita ini melayani seorang yang terbeban, letih lesu, berbeban berat, kita angkat kuknya. Kita ini ada dalam peperangan rohani, nggak usah begitu juga sudah ada dalam peperangan rohani setiap hari. Setiap manusia di dunia ini dalam peperangan roh. Menjadi perebutan antara dua kerajaan, the clash of two kingdoms. Harusnya ada persiapan. Jangan hanya pelayanan saat teduh, bangun mesbahmu. Baca Alkitab, penuhkan tabung panahmu. Banyak berbahasa roh, berbahasa lidah karena kita ini gereja karismatik Pentakosta. Bukan sebagai denominasi atau bahan perdebatan. Tapi itu karunia untuk membangun roh kita seperti yang dikatakan di kitab Perjanjian Baru. Paulus ngomong begini, tertulis demikian, barang siapa berdoa dalam roh, dia membangun dirinya. Ada juga pepatah seperti ini di Perjanjian Baru pula. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kuat dan berdoalah dalam Roh Kudus. Harus banyak itu, jangan hanya sekedar nyanyi, jangan saja hanya studi. Miliki persiapan yang cukup karena Anda harus tahu ada serangan balik. You know, Siklak was unguarded. There was no garrison. Tidak ada barisan tentara. Dia kan punya 600 orang. Kalau dia memang mau pergi ke Akis, kalau diajak perang semuanya kan hilang itu semua. Istri dan anaknya memang hilang sih. Terbunuh juga. Untung gak diajak. Bukankah berkat kekecewaan Daud itu sebenarnya. Kalau diajak sama Akis bukan hanya dilema di medan perang. Bela Akis atau bela Saul. Kiri salah, kanan salah karena Tuhan itu menghargai perjanjian. Kalau Daud membuat perjanjian dengan Akis lalu dia ingkar, Tuhan pun gak senang hati. Lalu kalau dia apa-apain Saul, Tuhan juga gak senang hati. Tuhan luputkan. Tapi kalau dia ajak beneran, habis sudah. Dia gak bisa kejar Amalek yang akhirnya dia tentunya bisa buntutin. Akhirnya dia ekorin dan dia menang dan kalahkan dan pukul kepala mereka dan bawa pulang istri anak-anak mereka. Renungkan coba. Kalau sampai dia diajak, gimana berabenya keadaan saat itu pasti segala sesuatu runtuh. Tapi pertanyaan saya adalah, sekalipun kalau dia pergi ke Akis diajak perang gitu, tinggalkan 300 kenapa sih? Tentara Gideon 300 karena tentara Daud ini semuanya gagah perkasa. Orang Adulam ini yang sudah wisuda dari kekalahan jiwa. Orang-orang terlatih, satu tangan ayunkan slingshot, ayunkan ketapelnya. Dia bisa dengan tangan kiri, tangan kanan sama-sama jackpot, sama-sama bullseye-nya.
Satu kali ayunkan pedang 600 orang mati yang pahlawan-pahlawan demikian yang gak masuk akal yang bersama dengan Daud. Taruh 300 kan aman tuh Siklak. Daud mikir apa kok ditinggal istri dan anak. Many people, banyak orang itu gagah perkasa dalam profesi dan pelayanannya. Tapi kehidupan pribadinya rapuh sekali seperti kapas. Bangun hidupmu, bangun pertahananmu. Sekalipun hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerbu, tapi untuk menyerang. Karena pertahanan kita adalah karena kita the best defense is offense. Karena pertahanan kita adalah serangan fajar kita. Bahwa kita harus melaksanakan kehendak Tuhan dengan sengaja dan menyelesaikan pekerjaannya, menggenapi amanat agung. Namun demikian, sekalipun hidup kita bukan untuk bertahan, perhatikan pertahanan hidupmu. Daud ini membuat suatu keputusan yang menurut saya sebuah kesalahan besar. He left Siklak unguarded. Padahal dia tahu dia musuh bebuyutan dengan Amalek yang bisa menyerbu dia kembali. Hari-hari ini apakah Anda membangun hidupmu di atas dasar imanmu yang kudus? Apakah kita baca Alkitab bukan demi supaya kita sharing di CG kelompok sel atau connect group kita? Bukan hanya demi supaya bagi seorang pengkhotbah menyampaikannya dalam sermon atau khotbah-khotbahnya. Makan, my brothers and sisters, makan kuatkan dirimu penuh dengan gizi. Hari-hari ini adalah hari yang jahat supaya setelah kita melaksanakan kehendak Tuhan kita tetap berdiri untuk menerima upah. Kata Paulus di suratnya kepada Efesus, perlengkapan senjata Allah. Dan dia akhirnya orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Hah? Gak membunuh seorang pun, ini gak masuk akal ayat 2. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Tunggu dulu. Seperti pasal tadi yang saya sebutkan, yang gak usah dibaca dan dibuka 27, pasal 27 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, di 1 Samuel pasal tersebut, bahwa Daud sering pergi berperang melawan musuh-musuh tertentu termasuk Amalek. Dan ketika mereka dikalahkan, Daud tumpas mereka habis. Tidak seperti Saul, raja sebelumnya. Daud belum jadi raja nih, sudah diurapi jadi raja tapi belum bertahta. Tapi ketika dia berperang melawan mereka, Roh Kudus beri pertolongan, beri kekuatan, dia kalahkan dengan mudah, ditumpas semua. Semua ditumpas, tidak ada satupun tersisa. Zaman perang ya, ini zaman perjanjian baru beda. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Tapi zaman itu ditumpas total. Baik itu perempuan dan sebagainya. Kok ini orang Amalek yang notabene terkenal jahat, gak punya peri kemanusiaan. Mereka memperlakukan hewannya lebih baik daripada memperlakukan manusia. Contohnya salah satu budak nanti ditinggal mati, itu yang menjadi kompasnya Daud untuk menemukan di mana istri anak mereka yang diculik oleh orang Amalek. Kok enggak dibunuh perempuan dan anak-anak Daud dan 600 orang-orang laki-laki yang bersama dengan dia. Keluarga mereka kok fine-fine saja, hanya ditawan. Enggak masuk akal. This is called God's hand. Inilah tali yang menghambat lift itu untuk jatuh total, crash to the ground, pecah berkeping-keping, tidak bisa disambung lagi. Makanya ada pepatah di dalam firman, ada ayat demikian. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak akan sampai tergeletak. Piang! Tidak sampai begitu. Sebab tangan Tuhan menopang. This is God's hand. Orang Amalek tidak terpikir untuk bunuh seketika. Tidak satupun wanita itu dizolimi. Anak-anak itu tidak dijual sebagai budak atau dibunuh, ditorture dan disiksa lebih ngeri lagi karena mereka tidak punya peri manusia. Kok enggak terbunuh? Makanya saudara-saudaraku, kalau lagi down jangan down terlalu. Karena Tuhan itu punya limit untuk hidupmu, tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi kalau down itu jangan down kayak sudah kiamat, the end of the world. Padahal hanya tidak disukai teman. Atau karena apalah. Perkara-perkara yang tidak sepele di mata Tuhan, masalahmu tidak diremehkan.
Tapi masalahmu juga gak segede yang kau rasakan. Karena ada tangan Tuhan. Ada yang nahan. Ditawan iya, tapi gak sampai dibunuh. Sebab Tuhan tidak ingin, Tuhan memberi perintah kepada iblis untuk tidak menjamahmu, melebihi kekuatanmu. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu, itu supaya iman kita kuat dan menguasainya. Pencobaan hanyalah sparring partner kita. Sansak tinju di depan kita. What doesn't kill you makes you stronger. Yang tidak membunuh membuatmu lebih kuat dan membuatmu lebih tangguh. Jangan pernah kita kalau down itu kayak seperti apa. Saya ajari anak-anak muda bagaimana caranya untuk moderat saja kalau bicara soal down. Tapi sukacita jangan moderat ya. Sukacita itu harus sesuka-sukanya. Secita-citanya. Saking sukanya sampai seluruh cita-cita kita. Kayak seolah-olah terjadi dalam sehari. Makanya namanya sukacita. Ayat yang ke-3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu. Tampaklah kota itu terbakar habis. OMG, OMG. Ya. Dia pulang lihat kotanya ludes. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Daud dan 600 orangnya itu pergi bersukaria. Dia pergi itu seperti tentara yang mau pergi berperang dan menyanyi-nyanyi dengan himnal-himnal perjuangan. Mungkin maju tak gentar membela yang benar. Mungkin begitu ya. Sudah membawa senjata tombak dengan ketapelnya ala Daud mengalahkan Goliat. Semua sudah pergi dengan gagah perkasa. Biasanya orang kalau mau pergi ke sesuatu adrenalinnya mulai berenang-renang di dalam tubuh. Hati-hati down itu tidak menyerangmu waktu down tidak menyerang kita waktu kita pergi. Down itu menyerang kita waktu kita pulang. Retreat semuanya berapi-api, berkobar-kobar. Pulang retreat semuanya kerasa, loh. Ketika perpisahan, nah disitulah masuk pencobaan. Kita mau pertemuan sekalipun mungkin hari-hari ini Zoom atau nanti kemudian hari. Karena ini kan di video, ini akan terus-menerus bertahun-tahun ini. Pesan ini akan relevan melalui segala zaman. Katakan kalau sekarang lagi di Zoom atau nanti benar-benar on-site di tempat. Kita mau CG, connect group, cell group, kelompok kecil. Wah berapi-api setelah selesai itu pulang ketika sendirian di rumah. Kembali ke keluarga. Dari dunia fantasi yang sifatnya rohani. Kembali ke reality. Kalau Anda tidak membangun kerohanian dalam realita. Di situ tiba-tiba adrenalin tidak bisa menolongmu lagi. Setan masuk. Disitulah biasanya orang muda jatuh lagi ke pornografi, masturbasi, dan sebagainya. Semualah yang vivi, semuanya basi. Karena hal-hal itu akan membuatmu menuai sesuatu yang buruk di kemudian hari. Hentikan, cepat bertobat, Tuhan tidak hukum dirimu. Tapi tinggalkan supaya jangan terus merugi. Karena dosa itu pendarahan. Kalau nggak segera dicegah, Anda akan kehabisan darah dan kehabisan kehidupan. Ketika Daud pergi, gagah perkasa, pulang, lemes dia lihat ludes. Remember, down attacks you when you come home. When you come back, when you return. Itulah sebabnya kalau jalan sama Tuhan itu harus maraton minded. Pikirannya itu harus maraton, bukan sprint 100 meter lari sekencang-kencangnya. Lalu pingsan selama-lamanya. Ikut sama Tuhan itu harus maraton. Aku lari kencang, tapi ku sisakan nafas. Untuk ketika nanti anti klimaks, aku masih bisa lari perlahan-lahan. Tanpa ku sadari 100 km ku jalani. Lalu selah dan berjalan 100 km kemudian lagi. Tetap berjalan makin lama makin kuat dak menghadap Allah di Sion. Ilmu perang itu jangka panjang. Kita semua belajar, saya juga belajar kok hal-hal gini dari mana sih saya tahu. Saya juga pernah jadi teenager atau anak ABG. Saya juga pernah jadi anak remaja. Saya tahu trik-triknya hormon, adrenalin, muda-mudi. Dan setelah sekian lama mengikut Tuhan, puluhan tahun sudah, akhirnya saya menemukan suatu art. The art of war, long-term war. Seni, peperangan rohani, jangka panjang.
dan menang. You have to win, overcome yourself. Menang atas dirimu sendiri. Ikut Tuhan itu harus dalam suka dan duka, saat up maupun saat down. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan yang bersama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Oh, ada ya orang yang menangis sampai gak kuat lagi. Mengapa? Contohnya Daud juga ikut nangis loh ya. Makanya ayat 5 ini khusus didedikasikan untuk istri anaknya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ini yang saya sebut seperti lagu lama dulu, mungkin kalian gak tahu. Carpenters namanya down, a down, a down, to be to down, down. Ini namanya down, kuadrat, kuadrat, down, down dikuadratkan dengan kuadratnya down. So down. 1, dibuang Saul. 2, ditolak Akis. Pulang ludes Siklak. Istri anak. Down bukan main. Super duper down. Tapi sekali lagi ingat, yang menghambat adalah tangan Allah. Coba lihat gimana Daud menguasai dirinya dan menguasai orang-orang sekelilingnya. Kalau dia bisa, kita bisa karena dia manusia biasa. Buktinya Daud juga pernah jatuh dengan Batsheba, berarti dia manusia biasa. Saya tidak berkata mari kita tiru keburukannya, kita tiru kebaikannya. Ayat 6 ini yang disebut super duper down, di ayat 6 dikatakan dan Daud sangat terjepit. Kata sangat itu super. Kenapa dia terjepit? Ini sudah jatuh tertimpa tangga karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kenapa kok mereka marah sama Daud? Karena mereka merasa gini loh, ini gara-gara kamu. Kamu kan musuhan sama Amalek, kita kan cuma ngikut. Lihat gara-gara kamu. Apa yang terjadi dengan keluarga kami? Lalu kenapa pergi ke Akis? Lalu rakyat juga bisa logika kan? Kenapa kok nggak tinggalkan sebagian dari kami untuk mempertahankan teritori kami? Mempertahankan rumah. Our homeland atau desa. Kampung kami. Segala kebijakan Daud pun mulai digoncang-gancingkan. Diperbincangkan dan mereka marah sama Daud. Mereka nggak tahu mau lampiaskan gimana. Mereka mau bunuh dia. Bagi Daud ini susah sekali. Karena dia juga sama susahnya dengan mereka. Tapi sekarang dia mau dibuat susah. Kalau mereka hanya susah. Tapi Daud mau dibuat susah. Sudah susah, tertimpa tangga. Seluruh rakyat itu telah pedih hati ayat 6b. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud bisa aja berkata, gua juga, gak lu doang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu kuncinya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Begini, at the end of every, at any faith's end, we should birth new faith. New faith should appear at any faith's end, at any end of our present faith. Setiap kali kita berada di penghujung iman, kayaknya iman yang kemarin atau yang tadi pagi ini gak cukup untuk menghadapi situasi baru ini. Kita harus lekas switch dan move on, menemukan iman baru. Daud melakukan itu dengan cara menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kira-kira gimana ya dia kuatkan kepercayaannya? Menurut saya, bukan hanya positive thinking saja. Daud pasti mikir begini loh. 1, Tuhan, Amalek musuhmu, aku ini anakmu. Pasti engkau di sisiku. Jadi dia memilih untuk memikirkan Allah di pihak siapa. Dia tidak memikirkan keteledorannya, kenapa kok biarkan Siklak tidak dijaga. Dia nggak perlu pukul-pukul kepala karena memukul kepalanya justru merugikan istri dan anaknya. Ditawan musuh, dibutuhkan Daud yang sehat walafiat untuk melawan beserta dengan orang-orangnya yang kuat. Menghukum diri tidak membawamu kemana-mana. Aku sedih, duduk sendiri ambil tali mau bunuh diri. Lagu sia-sia itu jangan dinyanyikan apalagi dilakukan. Jadi Daud memikirkan Tuhan pasti beserta aku. Mungkin susah untuk berpikir begitu, tapi gak bisa apa-apa. Kita punya pilihan. Kita pakai energi yang sama untuk meratapi, menangis demikian rupa sampai tidak kuat mencucurkan air mata. Seperti yang dikatakan tadi di ayat sebelumnya.
Atau kita pakai itu air mata yang sama untuk berdoa bagi sebuah mujizat terjadi. Pilih. Kita pakai energi yang sama untuk mengeluh. Mengeluh itu very draining loh. Ngomel itu perlu tenaga besar. Dan perlu kreativitas untuk memikirkan kenegatifan. Untuk menaruh dalam kata-kata yang menyakitkan. Itu perlu bayar harga. Daripada gitu mendingan saya bayar harga untuk sesuatu yang nyata. Lebih baik saya bayar harga untuk roti. Bukan untuk menangkap angin. Kita punya pilihan. Setiap anak muda yang down bisa jatuh ke dalam dosa. Bukankah itu komitmen juga? Bukankah itu sebuah langkah sengaja? Bukankah perlu suatu tenaga untuk melakukan semua hal yang sia-sia? Switch, cepat di switch. The current atau arusnya harus beda. Anak Tuhan harus bisa menguatkan imannya sendiri. Di dalam diri kita ini ada aki atau baterai yang bisa recharge sendiri. Karena kita punya Roh Kudus, charger kita bukan di luar. Yang luar itu ditambahkan, yang luar itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Pengajaran-pengajaran itu menghujani hidup kita dengan rema. Tapi kalau hati kita tidak berfungsi, hati kita tidak meresponi, semua yang dari luar peluru-peluru Kristus itu juga akhirnya tidak bertumbuh kalau jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ingatlah anak Tuhan telah diberikan satu super power. Termasuk orang-orang muda untuk bisa recharge, self-recharging. Karena ada Roh Kudus, ada firman. Waktu kita buka Alkitab, terjadi sesuatu waktu kita baca. Sekalipun kita belum membacanya, ada Alkitab yang ada firman-firman yang kita baca. Firman-firman lama dari Alkitab yang sama. Kemarin dulu atau bulan yang lalu, itu masih berlaku. Tapi ketika Anda baca firman yang baru, ketika buka Alkitab secara fresh hari ini, maka firman lama, firman baru ketemu, besi menajamkan besi, firman menajamkan firman, boom! Firman yang sama di sini dan di sini ketemu menjadi mata dua pedangnya. Recharging, self-recharging. Bisa recharge sendiri. Menguatkan diri sendiri. Kira-kira begini pikiran Daud menurut imajinasi saya waktu saya renungkan firman ini. Daud berkata, Tuhan pasti di pihak saya. Sambil menangis ini, berat hati. Tapi dia berkata, berat hati tetap harus angkat barbel kan. Barbel beban ini harus tetap ku angkat, bukan? Daripada aku angkat yang sia-sia, mending aku angkat problema ini untuk menang. Daripada aku angkat beban ini. Mengeluh, menyerah dan kalah. Daud punya pilihan. Aku bisa nangis sampai tidak kuat. Tapi aku akan menangis untuk mujizat. Orang lain nangis karena putus asa, aku menangis. Putus asa ya, tapi ku jadikan asaku yang putus itu. Sumbu-sumbu yang pudar itu. Ku jadikan sebagai persembahan untuk api yang baru. Use me Lord. Ikut Tuhan itu di lembah. Ikut Tuhan saat down itu begitu. New faith. You must find new faith. Kalau saya menghadapi suatu situasi, lalu saya merasa down gimana? Cara saya recharge begini. Saya berkata, Tuhan kalau aku salah ampuni aku. Ini bukan waktu yang tepat untuk menegur aku, untuk berubah karena aku perlu waktu. Aku perlu membuktikan diri, bukan. Tuhan pasti sabar, aku masih berjalan dengan Engkau seumur hidupan. Masih banyak kesempatan untuk aku berjalan, untuk aku terus berubah dan Kau ubahkan. Tapi sekarang Lord, I need you. Lord, I need you. If I've committed wrong, kalau saya telah bersalah kepada Tuhan, ampuni aku. Tapi sekarang buat hatiku maju. Let me know what I should do. Akan muncul suatu janji biasanya, atau muncul sebuah pepatah atau suatu kalimat Allah beserta siapa lawan kita. Daud juga pasti reasoning, dia juga pasti akan menggunakan rasio akal budinya. Bukankah Samuel mengurapi kepalaku dengan minyak tabung dari tanduk hewan, bukan tabung bahkan. Bukankah Tuhan berjanji hidupku ini akan menjadi raja umat Israel? Bukankah Allah pernah bernubuat lewat nabinya yang dahsyat bahwa Daud akan menjadi hamba kesayangan Tuhan? Bahwa aku akan memimpin umat Tuhan. Aku tidak akan mati di sini di Siklak. Apalagi di tangan murid-muridku sendiri.
600 pengikut ini. Kalau aku dirajam sama mereka, untung apa kerajaan sorga? Aku mati, nubuatan tak terjadi. Aku mati dibunuh mereka. Mereka tidak berbuat sesuatu yang mulia, malah nambahkan dosa dan membunuh seorang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak berani tancapkan pisau ke Saul. Mereka berani lemparkan batu ke Daud. Sama-sama kena minyak urapan dari tangan yang sama Samuel. Satu dari tabung bahkan. Saya dari tanduk. Dari kehidupan. Daud berkata, no. I'm not gonna die here. Imannya dulu, pikirannya ke Akis. Kita pasti dilindungi Tuhan. 600 pergi, 600 pulang. Iman itu sudah kadaluarsa. Iman sebelumnya tadi gak apa-apa. Mungkin aku gak bisa kembali lagi ke Israel. Mungkin di Siklak ini Tuhan akan pelihara. Sekarang semuanya ludes, semuanya punah. Semuanya amblas. Daud menciptakan iman baru tetap dari firman. Dia ingat apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan di belakangnya. Haven't you anointed me? I'm not gonna die here. Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan marah sama pengikutku ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti nanti kata-kata Yesus di kayu salib. Ampuni ya Bapak. Mereka tidak sadar apa yang mereka sedang lakukan. Daud berkata juga yang sama. Aku tidak akan mendendam dengan niat hati mereka karena mereka sedang pedih hatinya. Lord, I'm not gonna die here. Aku tidak akan mati di sini. 600 orang tidak akan mati di sini. Dan kami akan tetap berjuang untuk peperangan Tuhan. Bukan perang saudara. Aku akan pimpin mereka dan dewasakan mereka. Suatu hari mereka akan jadi panglima. Suatu hari jadi benayah. Suatu hari akan menjadi triwirah. Suatu hari akan menjadi 30 pahlawan Daud. We're not gonna die here. Muncul iman yang baru. Dia tepuk pundaknya sendiri. Jangan jadi orang Kristen kalau tidak bisa tepuk pundak sendiri. Bukankah Kristus ajari kita untuk tumpang tangan? Bukankah rasul-rasul mendemonstrasikan? Tepuk tangannya sendiri. Kalau tumpang tangan ke kepala orang kalau kita mendoakan. Kalau tumpang tangan ke diri sendiri. Seperti ini kan aneh bukan? Belajar tumpang tangan. Cara Daud menguatkan dirinya saat down. Tepuk pundakmu sendiri dan berkata, Philip, you're not gonna die here. Teddy, Jimmy lagi. Yeni, gak tahu siapa sebut namamu sendiri. Sylvie, kamu gak akan mati di sini. Papa akan diselamatkan. Kamu gak akan gagal, kamu akan bangkit. Sekarang kalau kamu jatuh akan bangkit lagi. 7 kali aku jatuh, 8 kali aku bangkit. Tuhan akan membawaku ke masa depan penuh pengharapan. Aku akan dipakainya. Kalau aku ada salah, berdosa, aku menyesal. Tuhan ajarkan, didik aku Tuhan. Biarin aku dapat konsekuensinya. Aku akan sabar kalau perlu menanti hukumanmu. Karena dalam hukumanmu tetap ada belas kasihan. Aku mau kau didik sebab aku bukan anak sembarangan. Tapi aku tidak akan serahkan imanku di sini. Pengharapanku tetap menyala. Kasihku akan teruji. Bawa aku maju Tuhan. Come on Philip. Come on Sylvie. Itu yang disebut Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Ngomong firman waktu semuanya happy ya. Itu biasa. Ngomong firman pada dirimu sendiri. Hai jiwaku pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasihnya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Yang bisa ngomong begitu saat di lembah itu baru luar biasa. Radikal itu bukan di atas. Siapa menang di jurang, dia menang di pegunungan. What type of a winner are you? I went down there. And I can walk with God up here. Aku menang di bawah. Saya bisa berjalan dengan Tuhan di atas. Berjejak di kaki-kaki. Di bukit-bukitku. Dengan kaki seperti kaki rusa. Yang berjejak. Yang bisa melompat dengan indah pada pegunungannya. Oh haleluya. Saya tidak tahu. Saya bisa habis berapa ayat. Pokoknya sebisanya ya. Kita mengalir terus, kalau sampai saya tidak bisa habiskan semua yang pasti saya tidak mungkin bisa cover setiap ayat di pasal ini. Sebab setiap ayat begitu dalam dan berarti, tolong baca sendiri. Sekarang saya ajari gimana membaca firman. Waktu baca Alkitab, saya berdoa agar Anda membacanya dengan renungan yang mendalam, tuntunan dan terang Kristus, tuntunan Roh Kudus, dan dengan imajinasi yang disucikan oleh Tuhan. Sedikit lagi.
Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 7, Daud cari Abiatar bin Ahimelek, minta efod dibawa ke dia. Lalu Daud tanya sama Tuhan, haruskah aku kejar, bisakah aku menang? Daud minta petunjuk, dia tanya dan minta amanat baru dari Kristus di perjanjian lama. Tapi lihat langkah Daud pertama. Siapa bilang kita ini yatim piatu di bumi ini? Dalam perjuangan peperangan rohani kita gak sendiri. Salah satu cara Tuhan menunjukkan anugerah adalah memberi kita kawan. Memberi kita teman seperjuangan. Memberi kita dalam bahasa Inggrisnya confidant. Dari situlah kata yang sama, akar yang sama ada kata confident. Confidence atau orang-orang yang kita bisa taruh confidence di dalamnya. Dan mereka taruh confidence atau rasa percaya diri pada diri kita. Kita bisa percaya sama mereka, mereka menaruh percaya diri di atas diri kita. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, dia cari imam. Apapun yang terjadi, ketika Anda sudah tepuk-tepuk seperti ini dan berkata, ayo Silvi, ayo Henny, ayo maju, ayo Bobby. Tuhan tidak akan biarkan Anda hanya menepuk-nepuk sendirian. Saya berikan saran, carilah imamat terdekat. Puji Tuhan yang sudah sedia payung sebelum hujan. Berbahagialah orang yang duduk tidak bersama dengan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, mendengarkan nasihat mereka. Tapi berbahagialah orang yang duduk dengan orang benar, yang berada di kalangan terang, yang mencicipi nasihat orang-orang kudus. Kudus itu bukan orang sempurna, tapi orang yang saling menguduskan, orang-orang yang bertumbuh bersama-sama alias saudara seiman beneran. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, di sini juga wujud kepemimpinan raja di perjanjian lama, selalu ada imam yang menyertai untuk urusan-urusan nasional mereka. Jikalau kita untuk urusan pribadi, selalu seperti Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, mari kita semuanya ketika sesuatu kita sedang butuh, ketika kita lagi down, berada di lembah kekelaman kita, pergilah kepada imamat yang terdekat. Imamat terdekat mungkin 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, jadi 2 dengan Anda 3. Atau bisa bicara tentang pemimpin rohani kita yang menjadi payung, kata Ibrani, mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Jangan sendirian, kadang-kadang juga bisa loh. Ada orang tua, pada saat-saat dia perlu, anaknya bisa jadi berkat, padahal anaknya masih kecil-kecil. Karena Tuhan berjanji dari mulut bayi pun akan keluar firman untuk membungkam musuh Tuhan. You never left alone by yourself. Kita tidak pernah sendirian. Siapa yang menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kepercayaan orang itu. Dan Tuhan juga akan mengirim orang-orang kuat dan orang-orang kepercayaan kepadanya. Tugas kita, ayo Henny, maju sendiri, menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Soon, segera, Tuhan yang menguatkan kepercayaan Anda. Dan Tuhan mengirim orang-orang kepercayaan kepadamu. Tuhan mengirim orang-orang yang kuat. Dan kadang-kadang ketika orang lain lemah, Andalah orang kuat, Andalah orang kepercayaan itu. Yang bisa berkata kepada seseorang, I still believe in you. Get up, keluar dari kubang dosamu. Kalau saya bisa ampuni kamu, apalagi Tuhan Yesus. Saya pernah digituin. Di masa-masa awal-awal tahun pertama saya mengenal Tuhan. Saya masih remaja, umur 18. Pergumulan luar biasa, 18 ke 20 itu terutama. Sampai sekarang ya pergumulannya banyak. Tapi 2 tahun pertama itu saya betul-betul stumbling. Berjalan itu gak bisa lurus begini. Seperti untuk bisa menyeimbangkan diri sendiri aja. Perlu usaha yang luar biasa. Disitulah banyak orang. Ada beberapa orang, tidak banyak yang Tuhan utus dalam hidup saya dan berkata, Philip, kalau aku bisa ampuni dosamu setelah aku tahu apa yang kamu perbuat, apalagi Tuhan Yesus. Kalau aku aja gak jijik sama kamu, apalagi Tuhan. Itu membangkitkan saya. Ada Abiatar, ada bin Ahimelek yang Tuhan taruh di sekeliling saya. Ahimelek itu yang membuat saya melek secara rohani.
Dan orang-orang ini sekarang kalau disebut di dunia perkungfuan gereja-gereja, orang tidak kenal, no face, no name, wajah tidak terkenal, nama mereka tidak ternama. Tapi yang penting mereka berfungsi dalam rencana Allah. Jangan pilih-pilih orang. Abiatar bukan orang populer. Tapi siapa saja yang Tuhan bisa pakai di sekeliling Anda. Jangan sendirian. Nah sekarang pertanyaan saya adalah satu. Abiatar di mana ya waktu Daud pergi dari Siklak? Abiatar dan Efod itu di Siklak atau ikut Daud pergi ke Akis di pasal sebelumnya ke Raja Filistin? Kalau di Siklak, mati pasti. Efod itu pasti sudah diambil karena efod terbuat dari batu. Efod itu apa? Semacam rompi dipakai oleh imam sebab zaman itu Roh Kudus belum tinggal di semua orang. Jadi gak bisa orang itu merasakan hadirat Tuhan sendiri, cari petunjuk sorgawi, gak bisa. Harus ke bait suci 1 tahun sekali. Jadi kita ini beruntung sekali. Nah itu barang berharga, ada 12 batu permata atau senilai dengannya yang melambangkan 12 suku Israel. Dan juga nanti akan ada urim, tumim, semacam dadu untuk menentukan kiri kanan iya atau enggak. Sekarang enggak perlu itu karena kita punya Roh Kudus di setiap hati yang percaya. Firman Tuhan sudah tercapai di tangan kita, sudah ada di sini. Nah itu kalau orang Amalek lihat di Siklak, udah pasti disikat. Apalagi Abiatar, pasti dibunuh. Tampangnya lain. Karena sebagai imam dia pakaiannya dari linan. Dari lenan halus. Pasti sudah habis orang itu. Ternyata kan gak ada satu pria pun tertinggal. Atau mungkin kalau memang ada di situ ya mungkin disembunyikan sama Roh Kudus, saya gak tahu. Tapi kemungkinan besar sama Daud diajak. Tapi kenapa pada saat Daud mau kerja sama-sama Akis, kok gak tanya Tuhan dulu? Untung by grace kasih karunia Tuhan luputkan. Andai kata dia tanya, Tuhan pasti berkata tidak. Jangan pergi perang, karena nanti kamu ketemu sama Saul. Atau Tuhan gak beritahu alasannya, Tuhan pasti berkata tidak dulu. Percaya saja nanti kamu mengerti. Daud itu kena pressure, kena tekanan waktu sama Akis. Dahulu kala dia pernah kena Raja Filistin, dia pura-pura gila. Sampai meleleh yang namanya liurnya, sekejanggutnya supaya dilepaskan. Orang-orang besar ini semua masing-masing punya kelemahannya sama seperti you and me. Abraham juga pernah pura-pura jadi kokonya Sarah meskipun ya sebenarnya nggak sepenuhnya pura-pura sih. Karena mereka masih ada hubungan kerabat. Ishak juga sama. Takut sama raja nanti kalau diambil istrinya dia dibunuh sekalian. Kok ada laki-laki pengecut begitu? Padahal lindungi istri sendiri loh. Masa istrinya mau diambil orang dia? Gak apa-apa asal saya tidak dibunuh. Asal saya tidak dianiaya. Menurut saya sih semua orang-orang hebat di Alkitab itu ada flaw-nya. Kecuali Yesus Kristus yang sempurna. Jadi kalian jangan merasa down ya kalau kalian ada kelemahan. Saya juga ada kelemahan. Sejarah kita gak sempurna. Nah Daud itu kalau menurut saya Daud membawa Abiatar dan Efod itu namun tidak pakai. Kenapa? Karena dia merasa kalah hawa. Di istana ruang pertemuan Akis dengan semua panglimanya di tempat yang begitu sekuler dan antikristus. Gak maulah lebih susah untuk berdoa sebelum makan atau bawa Alkitab gini aja ditertawakan. Apalagi bawa efod itu yang sangat dekoratif. Dia malu diasosiasikan dengan seorang hamba Tuhan yaitu Abiatar. Itu pendeta, oh kamu fanatik ya, orang gereja ya, orang Kristen ya. Tapi Daud makan batunya. Gara-gara gak tanya, hampir saja dia celaka. Hampir saja dia masuk suatu situasi yang gak akan dia bisa keluar. Dan situasi yang akan menghancurkan seumur hidup pengabdiannya pada Tuhan. Belum lagi karirnya. Daud jerah. Pertama dia gak tanya, andai kata dia pakai efod itu sebelumnya, pasti sudah dihindarkan. Sekarang kali ini dia belajar dari kesalahan itu. Dan dia berkata, mana efod itu? Mana Abiatar? Dia datang ke hamba Tuhan. Dia datang ke gembala. Dia datang ke pendeta. Dia cari firman Allah. Gak peduli orang ngomong apa. Populer atau tidak Alkitab ini. Dia cari jawaban di sini. Dan Tuhan berkata, go!
I shall give you the victory today. Akan kuberikan kemenangan kepadamu di tanganmu. Do not be ashamed of Jesus Christ in the last days. Jangan malu akan Kristus di akhir zaman ini. Jangan malu akan firman Yesus berkata, barang siapa malu akan aku, menyangkal aku di hadapan manusia dan menyangkal firmanku, aku pun suatu hari ketika berbalik hawanya, dunia kalah hawa ketika Yesus datang kembali dengan jutaan, miliaran, bahkan malaikat-malaikat Tuhan di hadapan Bapa di sorga. Bapa yang suci dan maha kudus itu. Barang siapa menyangkali aku dan firmanku, aku akan menyangkali dia. Tapi barang siapa mengakui aku di hadapan manusia dan mengakui firmanku, tidak malu, aku akan mengakui dia. Sekarang kita seolah kalah hawa, minoritas di dunia ini, antikristus lebih beredar, lebih susah jadi anak-anak Tuhan. Suatu hari dunia baru akan berubah. Anak-anak Tuhan akan memerintah dengan Sang Juru Selamat. Jangan-jangan waktu itu kau dan aku ditolak. Please don't be ashamed. Jangan jadi anak muda yang malu akan gerejanya. Malu akan kerohaniannya. Malu akan Alkitab terutama. Malu akan nama Yesus. No. Orang mau bilang apa, yang paling keren bagi kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang paling keren adalah orang-orang yang ke gereja. Yang paling cool adalah orang-orang yang baca Alkitab. Orang-orang berbahasa lidah, bahkan di gereja, antar gereja sendiri terjadi perdebatan yang dahsyat. Saya tetap bangga, saya adalah I'm a tongue-speaking Christian. I'm proud to say, saya bangga berkata, aku adalah seorang Kristen yang berbahasa roh. Bukan untuk menghakimi orang lain yang belum. Bukan merasa lebih rohani dibanding dengan yang lain yang tidak berbahasa lidah. No. I'm not ashamed of any gift God has given me. Saya tidak malu dengan karunia apapun yang Tuhan kasih dalam hidupku. Saya tidak malu dengan papa mama saya. Saya tidak malu dengan pernikahan saya, anak-anak saya tidak malu dengan apapun juga. Jangan malu, apapun karunia yang Tuhan berikan padamu. Hargai itu. Sebab di masa down, hal-hal itu yang akan membangkitkanmu kembali. Saya berhenti sampai sini. Semoga kalian semua diberkati. Someday nanti kalau saya share lagi, mungkin bisa lanjutkan. Cerita ini luar biasa setiap ayatnya. Bagaimana Daud berbuat baik kepada hamba Amalek itu. Sampai nanti gimana 600 orang, 200 tinggal di belakang gak kuat lagi. Gimana Daud atasi new discouragement. Dan gimana dia menang. Waktu sukses Daud diuji. Justru orang berhasil itu harus hati-hati. Oh, saya gak bisa habis satu persatu. Memang gak mungkin dalam satu sesi. But so far so good. Sampai detik ini cukup kenyang. Catat baik-baik. Renungkan. Dengar ulang-ulang. Saya yakin di masa down. Aogeers akan menggenapi namanya. We are the army of God. Not only when we are up here. When we are down there. Waktu kita berada di bawah. Kitalah tentara-tentara Allah. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masing-masing. Di rumah masing-masing berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Mari kita semua sama-sama nyanyi. Thank you Jesus. Pilih satu lagu. I don't know what. Are you blessed? Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan. Di dalam hadirat Allah saya gak melihat tapi Kristus melihatmu, ada Roh Kudus. Siapa yang diberkati katakan, aku diberkati. Tepuk diri sendiri katakan, aku harus maju. Ayo bilang cayo. Ayo cayo pada dirimu sendiri. Ayo kita bawa hidup kita ke tata Allah. Mari kita berlomba agar rencana Tuhan digenapi. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa. Come on. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa.
yang siap untuk diutus oleh Kristus sampai ke ujung bumi memuliakan Dia, angkat tangannya. Diutus ke lembah maupun pegunungan bersama Dia, selalu berkemenangan, yang jatuh pun tak tergeletak sebab Tuhan menopang tangan. Sambil mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapamu yang tidak pernah berubah kasih sayang. Kasih setia dari Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosamu di Kalvari dan bangkit pada hari ketiga. Terimalah urapan baru hari ini, the anointing for victory dari Allah Roh Kudus menyertai setiap AOGers, orang-orang muda yang Tuhan sayangi dan cintai, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Salam revival.